Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mulai saya ingin menyampaikan permohonan penyesalan. Kenapa ketemu Pak Dr. Sadri ini baru sekarang, di detik-detik terakhir kepulangan? Andai kata berlalu lama, tentu tadi malam kita bisa makan malam bersama, minum kopi sangir bersama, minum kopi Siti Kalam dari Aceh bersama. Pagi pun tadi saya menyesalkan, mestinya kita bisa sarapan bersama, minum kopi bersama. Namun saya baru jumpa dengan tokoh dari sahabat ini baru detik-detik terakhir. Bagaimana kalau Bapak antar saya ke Kuala Namo supaya kita bisa ngobrol-ngobrol sepanjang perjalanan? Ya Allah, bagaimana ceritanya? Sukses luar biasa, membawa dan membimbing anak-anak. Berapa ribu muridnya? 1.700 mahasiswa gratis. Bagaimana coba orang mulia seperti ini dunia akhirat bisa kita lepaskan ya? Gak boleh lepas-lepas, gak boleh jauh-jauh dari saya. Apa harus saya bawa ke Jakarta? Masya Allah, kita baru duduk sejenak, tahu-tahu udah terpisah Tuan Guru. Itu yang saya sesali. Apalagi imam kita, Masya Allah, gagah perkasa, walau sudah meninggalkan dunia hitam. Maksudnya rambutnya Pak, maksudnya rambutnya. Kalau saya masih ada rambut hitam itu ya, meninggalkan dunia, dia udah meninggalkan dunia hitam, tapi masih gagah sekali, Masya Allah. Seorang imam masjid pula. Izin, mohon maaf kalau kurang sopan, saya banyak bercanda orangnya, sehingga agak antara ya. Kalau usia saya tahun ini 32 tahun, alhamdulillah masih muda ya Bu ya, 32 tahun masih gagah. Oke. Qori kita yang luar biasa, seorang dokter. Tadi disebut dokter ya, dokter. Ya Allah, dokter apa Pak? Dokter umum. Masya Allah. Di sekolah juga. Oh, ngajinya, ya Allah ya Rabbi. Juara provinsi. Mana ada seorang dokter yang qori? Istrinya ke nasional. Ya Allah, jangan kau tambah lagi, cukup satu saja. Ini bukan rahasia serius ini. Ya, amin. Kok nggak ikhlas? Amin. Nah, Allahu Akbar. Sahabat kita dari DPRD, satu-satunya partai yang masih konsisten berdiri tegak di jalur oposisi, Partai Keadilan Sejahtera. Dari DPRD Langkat. Ini dia orangnya. Bapak-bapak mau pesan apa kepada wakil rakyat, sampaikan kepada beliau. Ya, sampaikan kepada beliau. Saya pesan cuma wakil rakyat yang sholat, yang zakat, yang puasa, yang haji dan khusyuk dalam sholatnya. Hanya itu yang kita perlukan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin ya. Ada partai yang udahlah, kita rame lagi. Ntar di stop sama sama yang gak suka ya. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada DKM yang saya hormati, yang saya muliakan. Dan saya kasih sebutkan lagi satu persatu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kedudukan antum dunia wal akhirat. Sebelumnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu, dan sekaligus mohon doa. Siang ini kami bertemu di Kuala Namo, bertemu dengan perwakilan pemegang tanah wilayah dan data seluruh Indonesia, di mana saya ditunjuk sebagai salah satu daripada pembinanya. Apa yang akan kita lakukan? Kita mau menuntut pemerintah, jangan sembarangan memberikan tanah rakyat kepada orang-orang yang tidak berhak. Jangan sembarangan menjual kepada orang-orang yang tidak berhak. Wabil khusus menjual kepada orang yang bukan warga negara Indonesia. Kita menuntut. Tolong doakan kami. Nanti siang pertemuan yang sangat penting. Kami akan ke Jakarta, berikutnya minta waktu untuk bertemu dengan Presiden Jokowi. Kami akan berkata, Pak, itu bagaimana? Banyak orang asing yang sudah memiliki tanah di Indonesia. Ini semua keluarga kerajaan. 200 orang akan berkumpul di Jakarta, akan meminta kepada pemerintah secara konstitusi, bukan demo, bukan
ribut, bukan apapun, tapi secara konstitusi. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu milik negara, dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Begitu juga tanah-tanahnya, tanah air. Berarti tanahnya punya bangsa kita mestinya, airnya juga. Bukan sekarang tanah milik orang, air mesti beli. Betul atau tidak? Ini akan kita minta kepada pemerintah. Jangankan air, minyak goreng aja susah sekarang. Betul Bu? Di tempat yang berlimpah sawitnya. Jangan-jangan ini ceramah model begini yang sering dicegah pangkal, tidak boleh bicara. Kemarin saya baru turun mau ceramah, tiba-tiba nggak boleh, katanya nggak ada izin. Ya barangkali itu koreksilah untuk kita semua. Tapi intinya tidak diizinkan untuk bicara. Intinya itu aja lah, ya. Sedih Pak, sedih Tuan Guru. Di bumi yang katanya merdeka masih begini. Kemarin di kota tertentu saya diusir lagi, katanya tidak NKRI. Hei, saya bilang, belah dada ini isinya merah putih saudara. Belah dada ini isinya NKRI harga mati. Kata aja sekarang nggak boleh, katanya saya disebarkan, menyebarkan paham-paham radikal. Kamu tuh yang radikal, saya bilang. Intoleran, kamu tuh yang intoleran. Kita yang toleran, semua boleh. Nah mereka mesti sama, mana bisa mesti sama, betul atau tidak? Justru perbedaan itulah yang membuat indah dan berwarna-warni kita semua. Baik, saya tidak mau berpanjang kalam dengan yang demikian. Fokusnya kepada Isra Mi'raj, waktunya sampai jam 2 insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Mohon maaf kalau saya belum menyebut tadi beberapa lagi, tapi tidak sedikit pun mengurangi rasa hormat saya kepada antum. Mobil khusus kepada Bapak Kepolisian yang hadir, yang diwakili oleh Kasat Intelnya yang hadir dari Kepolisian dari Serdang, Langkat. Dari Langkat, dan juga TNI yang hadir. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat antum semua, meninggikan pangkatnya antum dan diberi kepercayaan yang lebih untuk mengelola bumi kita tercinta. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin, hari ini kita peringatan Isra Mi'raj. Maka tidak lain yang harus kita dijual Isra Mi'raj sekaligus menyambut bulan suci Ramadan. Bukankah setiap ceramah, setiap dai, setiap ustaz, bahkan para habaib sering sekali kita dengar ceramahnya tentang Isra Mi'raj? Betul? Sering dengarnya? Oleh-olehnya apa kalau Isra Mi'raj? Oleh-olehnya sholat. Ketahuilah, izinkan saya meluruskan sejenak. Isra Mi'raj bukan awal mula sholat. Sebelum Isra Mi'raj orang mulai sholat. Sebelum Isra Mi'raj Rasulullah sholat. Justru Sayyidina Ali masuk Islam ketika awal mula hari-hari pertama Rasulullah mendapat wahyu, justru melihat Rasulullah sedang sholat bersama Khadijah, istrinya yang mulia, bersama Zainab, bersama Ruqayyah, bersama Ummi Kalsum, bersama Zaid bin Harithah. Fatimah masih kecil. Sayyidina Ali umur 9 tahun melihat Rasulullah sedang sholat, padahal ini awal mula hari pertama kerasulan. Jadi udah sholat Rasulullah. Bukan awal mula Isra Mi'raj adanya sholat, bukan. Bukankah di Mekah jauh sebelum Isra Mi'raj Rasulullah sedang sujud, ditaruh tai unta di punggungnya? Betul? Nah, ini cerita-cerita yang mesti kita gabungkan semua, bahwa sholat udah ada sejak dahulu kala. Sebelum jadi Rasul, Rasulullah sudah sholat. Ketika di Gua Hira, Rasulullah sedang apa? Sedang sholat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Malaikat Jibril turun sedang sholat. Jadi Isra Mi'raj diluruskan, bukan awal mula wajib sholat. Isra Mi'raj adalah membuat sholat yang tadinya berwaktu-waktu menjadi subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Sebelumnya sudah sholat. Sebelum hijrah Nabi sholat, sebelum keluar rumah Nabi sholat, di perjalanan Nabi sholat safar, minta hujan sholat istisqa, malam hari bertagarut sholat lailan, sholat tahajud, menjelang fajar sholat fajar, sebagaimana yang dilakukan Nabi Adam. Nabi Adam kata Rasulullah yang pertama sholat fajar. Hadis sahih riwayat Imam Tirmizi. Jadi Nabi Adam pun sholat. Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Ibrahim sholat. Surat Ibrahim ayat yang ke-17. Nabi Ibrahim sholat. Nabi Ismail sholat.
Surat Maryam ayat yang ke-54 dan 55. Anaknya berikutnya Nabi Ishak salat. Surat Al-Anbiya ayat yang ke-72. Surat anak daripada Nabi Ishak, Nabi Yakub. Nabi Yakub salat. Surat Al-Anbiya mundur satu ayat 71 dan 73. Suratnya Al-Anbiya. Keturunannya semua yang 12 anak Nabi Yakub salat. Beliau orang Islam semua. Surat Al-Baqarah 133. Wasiat Nabi Ibrahim pada anak-anaknya juga Islam dan salat. Al-Baqarah 132. Ini karena waktu yang mepet saya hanya membacakan ayat-ayatnya. Semua nabi salat, semua nabi zakat, semua nabi Islam. Tidak ada satupun nabi yang Kristen, tidak ada satupun nabi yang Yahudi, tidak ada satupun nabi yang Majusi. Wallahi wa billahi wa tallahi. Camkan baik-baik saudara. Nabi Musa juga salat. Surat Yunus ayat yang ke-87. Jadi semua nabi sholat, semua nabi menyebarkan agama Islam. Catat baik-baik, rekam baik-baik bahwa Fir'aun pun matinya minta dicatat sebagai orang Islam dan dia menyatakan diri saya masuk Islam. Surat Yunus ayat yang ke-90. Mungkin ini yang kontroversi satu-satunya. Kalau antum kurang yakin silahkan dibuka surat 10 ayat 90. Sekarang cepetan, saya mau suruh kopi nih, cepetan. Silakan salah satu. Buka. Udah ketemu? Apa katanya? Ayat yang ke-9, ayat yang ke-87 Nabi Musa salat. 90. Iya. Dan kami selamatkan melintasi laut. Terus. Dan Fir'aun sampai Fir'aun untuk menindas mereka. Iya. Dan Fir'aun bukan. Ini terjemahan Departemen Agama. Tolong dilihat. Benar tulis. Antum yang buka 90 saja. Ya, tadi udah betul. Ini Departemen Agama. Departemen Agama belum disempurnakan. Bukan saya ngatain. Belum disempurnakan. Dia menyebut muslim dengan cara berserah diri. Nggak cocok. Mengapa baru sekarang? Itu 90-nya. 90 saja. Coba itu. Ini 90. Nah, diklik, dibaca yang keras. Udah ketemu? Pinjam. Nah, itu di uninstall Pak, diganti selain Departemen Agama. Mohon maaf, bukan saya sinis, tapi Departemen Agama masih menggunakan kalimat berserah diri. Mati kok berserah diri? Kira kereta api boleh nggak? Rel kereta api saya berserah diri, gitu kan? Bagaimana bisa? Muslim ya Muslim. Mana itu? Yang keras ya. Dan kami selamatkan ya. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut, kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk menzalimi dan menindas mereka, sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, ketika Fir'aun hampir tenggelam dan Fir'aun berkata, dengarkan apa yang dikatakan Fir'aun. Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang-orang Muslim yang sampaikan ke anak-anakmu bahwa Pak Fir'aun aja masuk Islam, tapi 91-nya Allah menolak. Kenapa baru sekarang? Betul atau tidak? Tapi ini tauhid. Sampaikan ke anak-anakmu dalam cerita Isra Mi'raj, semua nabi sholat, semua nabi mengajak Islam. Bahkan Fir'aun aja tobatnya masuk Islam. Apakah Fir'aun mengatakan wa ana minal nasraniyin? Enggak. Wa ana minal yahudiyun? Enggak. Wa ana minal muslim. Kata dia, wa ana minal muslim. Saya termasuk orang Islam. Jadi catat baik-baik di kepala kita, kepala anak kita. Semua nabi mengajarkan sholat dan zakat. Tadi Nabi Musa sholat. Sekarang pada sampai Nabi Musa. Keturunan Nabi Musa juga demikian. Semua nabi. Nabi Daud salat, Nabi Sulaiman salat, keluarga seluruh Nabi Zakaria, Maryam, Nabi Yahya salat. Ali Imran mulai ayat 44 sampai 52. Salat semuanya.
Semuanya berkata wa ana minal muslim. Itu apa Pak? Surat berapa? Nah, itu dibilang apa? Firaunnya? Tuh, nggak kepake. Firaun berkata, aku termasuk orang yang berserah diri. Loh, nggak nyambung. Berikutnya kenapa baru sekarang? Dari dulu juga berserah diri, cuma bukan muslim gitu loh. Maka saya bilang undelete Pak, uninstall sekarang uninstall, ganti dengan yang lain. Kacau kalau begini ceritanya. Kemana tauhidnya? Dari Nabi Adam sholat, Nabi Adam zakat, puasa, semua muslim semuanya. Ya, begitu kita mengadakan Isra Mi'raj. Nah, Isra Mi'raj itu Rasulullah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimatnya subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa allazi barakna hawlahu dan seterusnya. Itu untuk mendapatkan perintah salat, bukan untuk yang pertama. Itu untuk mengatur perintah salat menjadi subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itulah inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Di situ bukan awal mula sholat. Kalau anak-anak kita punya pengertian ini bahaya, gitu kan? Kalau anak-anak kita berkata, kalau bapak ibu berkata, kalau ibu guru berkata, kalau dai ustaz berkata, nah awal mula sholat itulah Isra Mi'raj. Nabi yang lain bagaimana? Ayat-ayat yang saya bacakan tadi, apakah dianggap tidak ada? Semua Nabi sholat, itu loh maksud saya. Akhirnya merembet. Rasulullah yang membawa pertama kali agama Islam. Nabi Isa bagaimana? Nabi Isa membawa agama Islam dan Nabi Isa sholat dan zakat. Ibu tadi Qurannya bagus itu, tolong lihat lagi. Saya buktikan Nabi Isa itu Islam, sholat dan zakat. Suratnya surat Maryam. Silakan dibuka. Surat yang ke-19, ayatnya ke-30 dan 31. Silakan. Cepetan, mobil dihidupin, cepet ke Kuala Namu. Lanjut. Maryam 30-31. Baca mic-nya keras. Maryam 30-31. Maryam surat yang ke-19. Silakan. Ayat ke-30, dia Isa berkata, Nabi Isa berkata, dengarkan. Sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. 31, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Ya, Nabi Isa pun sholat dan zakat. Tetapi hanya sebagian orang yang mau mengikutinya. Sebagian lagi ingkar. Ingkarnya di surat Ali Imran 52. Bu, cepetan Bu. Ali Imran 52. Untuk ibu ini luar biasa. Saya kasih hadiah madu Slim Sim. Madu yang kalau ibu minum jadi kurus. Beneran ini. Madu Slim Sim di BUMD. Silakan. Ali Imran 52. Cepat. Mobil. Hidup. Ali Imran ayat 52. Ini lihat responnya. Jadi Nabi Isa mengajak semuanya, mengajak Yudas Iskariot dan seluruh muridnya, mengajak Raja Herodes, mengajak semuanya, sholat, zakat, dan masuklah ke dalam Islam. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba wa huwa Nabi Isa yud'a ila Islam. Mereka itu diajak kepada agama Islam. Responnya bagaimana? Responnya ketemu di surat Ali Imran 52. Silakan bacakan. Maka ketika Isa merasakan keingkaran mereka Bani Israel, ternyata separuhnya ingkar, separuhnya tidak. Kama qala Isa bin Maryam al-Hawariyyin man ansari ilallah? Qala al-Hawariyuna nahnu ansarullah. Lanjut. Dia berkata, siapakah yang akan menjadi penolongku untuk menegakkan agama Allah? Itu kata Nabi Isa. Para Huwariyun, sahabat setianya menjawab, kamilah penolong agama Allah. Kami beriman kepada Allah dan saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang muslim. Takbir. Sampaikan kepada anak-anakmu agar tauhidnya lurus lempeng. Bahwa Nabi Muhammad mengajarkan sholat, zakat karena memang itu adalah bagian dari rukun Islam. Nabi Isa juga mengajarkan sholat dan zakat, dan Nabi Isa mengajak kepada agama Islam. Ayatnya sudah dibacakan tadi.
karena singkat waktunya. Nabi Musa juga begitu, mengajarkan sholat, zakat, dan juga mengajak kepada agama Islam. Fir'aun aja begitu tenggelam, amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Saya sekarang beriman dengan Tuhan Nabi Musa dan Tuhan Nabi Harun. Faktubna ma'asyahidin, catatlah kami bersama orang-orang yang menyaksikan kebenaran Musa. Ya Allah, wa ana minal muslimin, kata Fir'aun. Sampai baru sekarang kata Allah. Betul? Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, jangan sampai ini lolos. Inilah peringatan Isra Mi'raj yang membawa kelurusan akidah, bahwa jangan pernah bergeser. Isra Mi'raj adalah peristiwa yang mukjizat, yang luar biasa, yang wajib diimani dengan iman. Masuk akal kek, nggak masuk akal kagak penting. Yang penting masuk iman, dan masuk imannya itu dengan amalan Ramadan, karena akhir Ramadan Allah kasih Furqan. Ramadan periode pertama Allah kasih kita predikat orang yang beriman karena kita lebih gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum menjelang akhir Ramadan dapat la'allakum tattaqun. Awalnya dipanggil beriman, setelah beriman dapat predikat takwa, kemudian dijalankan setelah Ramadan, amalan Ramadan di luar Ramadan. Saya ulangi. Tanda Ramadan sukses nih, dengerin. Menjalankan kembali amalan Ramadan di luar Ramadan. Allah, kan kita sama-sama menjalankan kembali amalan Ramadan di luar Ramadan. Sekali lagi, menjalankan kembali amalan Ramadan di luar Ramadan. Jadi kalau Ramadan tadarus, di luar Ramadan tadarus. Kalau enggak imannya rontok, jatuh. Kalau dalam Ramadan taraweh, di luar Ramadan enggak ada taraweh. Witirnya 11. Kalau dalam Ramadan kita tadarus, taraweh, witir, sedekah, di luar Ramadan juga, sehingga imannya enggak turun. Karena pengertian Ramadan itu artinya pembakaran, Syawal artinya peningkatan. Sementara kita sebagian besar Syawal drop. Ramadan tadarus, Syawal boleh hatam ya. Sekarang saya tanya, oke, survei terakhir di ruangan ini siapa yang sudah pernah hatam Al-Quran? Tolong angkat tangan, tolong. Kalau nggak jujur dosa besar. Ayo sebentar, saya mau lihat. Yang pernah hatam Al-Quran di ruangan ini, yang pernah hatam Al-Quran di ruangan ini, tolong angkat tangan. Yang hatam dengan baca artinya semua. Makanya saya bilang Fir'aun masuk Islam, Bapak heran. Saya bilang Fir'aun masuk Islam, Ibu heran. Jangan-jangan baru kalau pertama kali baca artinya. Jadi baca Quran, baca artinya. Kalau ada waktu baca tafsir. Tahun ini hatamkan tafsir Buya Hamka. Itu tafsir berdasarkan kearifan lokal, tapi nggak bakal ketemu pawang hujan. Apa klinik begitu? Sejak kapan kita jadi klinik? Kendilah dikumpulin, kendi. Ya, nggak ada yang begitu, saudara. Jauhkan. Ini bukan kearifan lokal. Ya, baca tafsir Buya Hamka. Oke, kalau selesai, pengen tahu tentang sejarah, baca tafsir At-Tabari. Udah selesai, baca tafsir yang disertai dengan hadis Nabi Muhammad dan asbabun nuzulnya. Imam Jalalain As-Suyuti, tafsir Jalalain. Mau yang simpel dan ringkas, pengertian langsung to the point, straight to the point, tafsir Ibnu Katsir. Begitu, jadi Ramadannya bermanfaat. Bukan mendapatkan pahala doang, ilmu juga penting. Betul apa tidak? Pahala itu abid, ilmu itu masya Allah. Orang yang berilmu jauh lebih tinggi kedudukannya daripada seorang yang ahli ibadah. Orang yang alim sifat Allah, abid sifat hamba. 1000 rakaat, sanggup pas 1000 rakaat. Tapi pahala duduk sejenak dalam majelis ilmu lebih mulia daripada orang yang sholat 1000 rakaat. Itu pentingnya ilmu. Hari ini ilmu bisa kita dapati dengan cara di rumah. Cukup buka YouTube, cukup buka TikTok, cari tafsir Al-Quran dari orang-orang yang alim.
Mau tafsirnya diterjemahkan dengan hati yang lembut, buka Gim ceramahnya. Mau tafsirnya digunakan dengan tafsir Asmaul Husna yang dalam, buka Ustadz Bakhtiar Nasir di YouTube gitu. Mau tafsirnya dengan perjuangan yang menghentakkan dada, buka Habib Rizik dan doakan beliau agar selalu sabar, agar selalu bisa perjuangan ini bisa dimenangkan dengan cara beliau dibebaskan dari penjara yang nauzubillah min dzalik. Mau baca tafsir dengan cara yang apalagi yang dalam ilmu fikihnya, buka Ustaz Abdul Somad, ya, jangan buka saya, provokator. Kata buzzer begitu, ya. Kalau mau meramu semuanya itu, itulah insya Allah saya di bagian itu, di bagian sejarah dan asbabun nuzul. Itu bagian saya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang bisa saya sampaikan karena sudah pukul 2:04. Ya Allah, saya enggak enak. Mereka sedang menunggu. Nah, ini akan dilanjutkan. Hati-hati teman-teman sekalian. Ini penting untuk antum duduk dengarkan. Untuk antum duduk dan mendengarkan ini penting sekali. Kenapa? Karena di sini ada sesuatu yang harus Anda dengar. Kalau kita mengamalkan hadis Nabi, di mana satu muslim kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Saudara-saudara kita di kampung minoritas ini sedang tidak bisa tarawih. Karena apa? Karena masjidnya runtuh, rontok dengan longsor. Ya, karena itu saudara sekalian, malulah kita sebagai orang muslim kalau tidak bisa bergotong royong untuk membangun kembali musola yang rontok gara-gara longsor ini di Deli Serdang. Ya, tolong jangan pergi, dengarkan dan kita partisipasi semua. Ya, nanti dapat buku barangkali ya, sudah habis buku masih ada, maju ya. Nanti ini terlalu mahal untuk dijual, tapi ini dikasih hadiah bagi bapak ibu sekalian yang menyumbang. Ini apresiasi kami, bukan jualan ya. Kalau dijual harganya jutaan. Dijual harganya nggak masuk ini, ya. Tapi buku yang saya persembahkan yang sudah habis, mohon maaf, ini adalah bagian dari apresiasi. Lihatlah, lihat sekarang mereka sholat di bekas tempat babi, bekas tempat anjing, ya. Komitmen ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Aziniyah wal kulli salihah. Saya mau doakan yang menyumbang. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma bihaqqil Fatihah. Wa bi karamatil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bil mu'jizatil Fatihah. Ya Allah ya Rabbi, yang menyumbang ya, khususan berapapun untuk pembangunan seluruhnya untuk pembangunan. Apabila mereka ada penyakit, angkat penyakitnya ya Allah. Allahumma anta syafi wa syukur wa syukur. Apabila ada dosa, ampuni semua dosanya ya Allah. Umma bila nama kami indikatullahu tubahu jallahu awalahu alnihu wa sirrahu wa ta'ala bihimina. Apabila ada urusan yang belum lancar, lancarkan dan mudahkan urusannya ya Allah. La salah illa mada'atul salah wa tatadal hadha yasita salah. Apabila belum mendapat jodoh, kirimkan jodoh yang terbaik dari sisimu ya Allah, yang mulia, yang takwa, yang berkecukupan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Apabila belum punya rumah, berikan ya Allah rumah yang terbaik dari sisimu ya Allah, agar mereka dapat beribadah dengan khusyuk di rumah yang Kau berikan kepada mereka ya Allah. Apabila ada hutang, angkat semua hutangnya ya Allah. Beri kemampuan untuk melunasi semua hutangnya Allahumma rabbana ya Allah, na'udzubika min al-hammi wal hadad wa na'udzubika min al-jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati ad-din wa qahri rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala Muhammad ya Allah wa ala habibi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajin Nabi Muhammad wa ala zurriyyah Nabi Muhammad wa ala ali Nabi Muhammad wa ala ashabi Nabi Muhammad wa ala ummati Nabi Muhammad. Al-Fatihah. Amin 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 ya Allah ya Rabbal alamin. Dilanjutkan oleh saudara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.